Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Untuk menyambut usia balik ini ada diantaranya tanda-tanda menurut ilmu fikih, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan kewajiban bagi anak yang telah balik. Ya. Yang pertama, untuk tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, boleh kalian simak yang akan Bapak terangkan hari ini ya. Ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki perempuan. Ada juga yang khusus terjadi bagi perempuan saja. Dulu kalian mungkin bertanya-tanya ketika mendengar kata mimpi basah, tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Nah, ini disebut dengan air mani atau sperma ya, yang keluar dari laki-laki biasanya, yang terjadi pada laki-laki. Terus yang untuk perempuan, nah ini untuk perempuan nih, haid. Nah, haid atau menstruasi bagi anak perempuan nih akan mengalami hal seperti itu, dan itu adalah sunnatullah atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang ini tidak akan terjadi bagi laki-laki. Ini khusus untuk perempuan saja ya. Yang berikutnya itu yang ketiga berumur 15 tahun ya. Ini sebagai tanda-tanda usia balik. Laki-laki mengalami mimpi basah, perempuan mengalami haid, dan yang ketiga berumur 15 tahun. Bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 15 tahun secara usia berarti dia sudah mengalami usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Nah, ini untuk sebagai kewajiban bagi seseorang yang sudah mengalami usia balik, nih kita harus mandi besar ya. Ini untuk sebagai untuk mencucikan diri ya, untuk mencucikan dari hadas besar, namanya hadas besar. Adapun tata cara mandi besar diantaranya satu, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Berikutnya mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, membersihkan tangan kiri menggosokkan ke tanah atau pakai sabun, berwudu sempurna atau mencuci anggota wudhu ya. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Terus menuangkan air pada anggota badan dan membasuh kaki ya. Terus untuk selanjutnya ini ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Di antaranya sholat, kita mengerjakan sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Terus membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, atau membaca Al-Quran, membawa Al-Quran. Ya, ini juga tidak boleh. Berikutnya berdiam diri di masjid, apalagi berlama-lama, ini juga tidak boleh ya. Kalau ketika kalian berhadas besar. Terus misalkan ketika kita berhaji atau melakukan ibadah haji, kita juga tidak dianjurkan untuk tawaf kalau ketika kita sedang berhadas besar. Jadi harus disucikan dulu hadas besarnya, yaitu dengan mandi. Wah, itu berikutnya ini ada tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Nah, ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Nih, satu, bagi anak laki-laki akan adanya atau memiliki hormon testosteron ya. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah, ini perubahan fisik ini di wajah yang akan ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu tumbuh juga rambut, alat kelamin, dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, bahkan makan lebih banyak ya. Nah, selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Nah, ini bagi laki-laki ya. Sedangkan untuk perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar,
tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Ya, setelah itu perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, ini jadi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Jadi jangan kaget ya ketika kalian mengalami hal seperti itu. Progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia akan mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Untuk selanjutnya, kewajiban setelah usia balik. Ya, ini bagi laki-laki dan perempuan ya. Yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukalaf. Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Kewajiban bagi orang yang sudah mukalaf ya, diantaranya satu, kalian harus melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu ya. Ini diantaranya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ini seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Terdapat juga di hadis ini dasar hukumnya bahwa kalian ini tidak boleh sekali-kali meninggalkan sholat. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, optimis dalam kehidupan dan pasrah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya itu kewajiban bagi seorang yang sudah balik itu menutup aurat ya. Untuk menutup aurat ini sama ya, laki-laki perempuan juga harus menutup aurat, terutama perempuan. Perempuan ini tidak boleh diperlihatkan, mana yang boleh diperlihatkan, mana yang tidak boleh diperlihatkan. Banyak sih sebetulnya perempuan, hanya muka dan telapak tangan sebetulnya ini yang boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan muslim ya. Laki-laki juga sebetulnya sama, ini laki-laki tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang lain ya. Ini kewajiban bagi seseorang yang sudah mencapai usia balik. Terus selanjutnya yaitu mencari ilmu ya. Ini bagi orang yang sudah balik, mencari ilmu ini kewajiban yang telah Allah tetapkan seperti yang dicontohkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk nomor 3, kewajiban bagi orang yang sudah mencapai usia balik yaitu mencari ilmu ya. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa memperbanyak berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, di situ menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Iqra ya. Yang pertama Allah turunkan itu Iqra, bacalah. Nah, itu perintah membaca, artinya kita harus belajar ya, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat seorang yang beriman dan berilmu ya. Jadi kita ini berkewajiban untuk mencari ilmu. Mungkin dari Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilafan ya. Mungkin boleh kalian mencari referensi atau sumber-sumber dari buku-buku yang lainnya juga ya. Silakan, masih banyak, silakan kalian gali juga di buku-buku yang lain tentang usia balik ini ya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.